Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Kami di sini berkesempatan untuk menjelaskan materi kami yang berjudul pembentukan lahan struktural. Baik, silakan menyaksikan. Saya Hendrik Kusandi Kapang. Ayo. Kelompok 3. Ayo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Zakaria dengan akhiran NIM 056. Baik, saya akan menjelaskan pembentukan lahan struktural adalah proses terbentuknya bentang alam yang dikontrol oleh struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan juga kemiringan batuan. Jadi, bentuk lahannya lebih dipengaruhi oleh gaya endogen atau tenaga dari dalam bumi dibandingkan proses di luar seperti erosi atau sedimentasi. Faktor pengontrol utama. Ada 3 elemen kunci yang menentukan bagaimana lahan struktural terbentuk. Yang pertama, mekanisme tektonik. Adanya tekanan atau tarikan pada lempeng bumi. Yang kedua, resistensi batuan. Perbedaan kekerasan batuan. Batuan yang keras seperti kuarsit akan menonjol menjadi bukit, sedangkan batuan lunak seperti serpih akan terkikis menjadi lembah. Ketiga, kemiringan lapisan. Sudut kemiringan batuan di bawah permukaan akan menentukan kecuraman lereng di permukaan. Saya akan membahas salah satu jenis bentang alam struktural. Secara spesifik, lahan struktural dibagi berdasarkan jenis struktur geologi yang mendasari, yaitu 1. Struktur lipatan atau folded structures. Terjadi ketika lapisan batuan sedimen mengalami tekanan mendatar sehingga melengkung. Anticline. Anticline adalah punggung lipatan yang membentuk cembungan atau bukit. Dan syncline adalah lembah lipatan yang membentuk cekungan. Baik, selanjutnya yaitu struktur patahan atau flooded structures. Terjadi ketika batuan tidak lagi melengkung, melainkan pecah atau retak akibat tekanan yang sangat kuat. Horst, blok batuan yang terangkat ke atas membentuk dataran tinggi atau gunung. Graben atau slaning, blok batuan yang turun ke bawah membentuk lembah sempit yang dalam. Gawir sesar atau fault scarp, tebing terjal yang terbentuk tepat di garis patahan. Baik, selanjutnya yaitu struktur mendatar atau miring. Jika lapisan batuan miring secara seragam ke satu arah, akan terbentuk yaitu cuesta, bukit yang satu sisinya landai atau mengikuti lapisan batuan. Di sisi lainnya sangat curam, hogback, bukit yang kedua sisinya sangat curam yang karena lapisan batuannya hampir berdiri tegak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khas di lapangan. Nah, bagaimana cara kita mengenali lahan struktural tanpa alat canggih? Yaitu pola pengaliran sungai biasanya membentuk pola trellis seperti pagar atau rektagular menyudut 90%. Karena air mengikuti garis-garis retakan atau lembah lipatan, maka garis-garis tegas adanya deretan perbukitan yang panjangnya konsisten atau tebing-tebing lurus yang sangat panjang. Lapisan batuan terlihat jelas miring atau terputus-putus secara sistematik seperti singkapan batuan. Mengapa ini penting? Dalam memahami lahan struktural sangat krusial untuk mitigasi bencana, mengetahui jalur gempa, mencari sumber daya alam, atau minyak bumi sering terjebak struktur anticline, dan pembangunan infrastruktur seperti bendungan agar tidak dibangun di atas jalur patahan aktif. Sesar Palu Koro adalah salah satu patahan darat yang paling aktif dan tercepat pergerakannya.
dengan laju pergeseran sekitar 30-45 mm per tahun. Sesar ini bertipe sinistral streak slip, mendarat mengiri. Kemudian ada bukit geomorfologi, bentuk lahan di lapangan. Pergeseran ini menciptakan fitur alam yang sangat khas yang bisa dilihat langsung di wilayah Palu hingga Donggala. Sungai terpotong, offset stream. Ini adalah salah satu bukti paling nyata. Sungai yang mengalir dari pegunungan menuju lembah akan terpotong tepat di garis sesar. Aliran sungai yang terjadi lurus akan membelok tajam mengikuti arah patahan sebelum akhiran kembali ke jalur aslinya. Contohnya itu di wilayah Sigi dan Kulawi. Banyak ditemukan anak sungai yang memiliki belokan patah berbentuk huruf S atau L tepat di jalur sesar. Baik, selanjutnya yaitu kolam amblesan atau sakpon. Di sepanjang garis besar Palu Koro terdapat lekukan-lekukan kecil di mana tanah mengalami penurunan atau peregangan akibat pergeseran yang tidak rata. Contohnya seperti Danau Lindo dan beberapa kolam alami di sepanjang zona besar sebenarnya adalah sakpons yang terisi air hujan. Di sini ada contoh kedua yaitu dampak infrastruktur atau kasus gempa pada 2018. Saat terjadi aktivitas cepat atau gempa bumi, pergeseran permukaan lahan ini menjadi sangat destruktif. Pemisahan jalan dan jembatan, jalan raya yang melintasi garis sesar seperti di daerah Pantoloan atau perbatasan Sigi, terlihat terputus dan bergeser ke kiri sejauh beberapa meter dalam hitungan detik. Dan pagar perumahan di Kelurahan Balaroa dan Petobo. Sebelum terjadi likuifaksi, terdapat bukti rumah-rumah yang terbelah atau retakan permukaan, di mana satu sisi rumah bergeser menjauhi sisi lainnya.